3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir permodelan simulasi. Lanjut. Dengan judul yaitu menentukan pengaruh seseorang perokok terhadap biaya asuransi. Di sini kami akan membahas beberapa konteks, yaitu 1. Permasalahan, 2. Metode dan model matematis, 3. Rancangan simulasi, 4. Analisis. Oke, lanjut. Di sini kami berdua, saya akan memperkenalkan teman saya, yaitu Agil Trianto dengan NIM F1D 018002, dan saya sendiri yaitu Rizaldi Rizky Firmansyah dengan NIM F1D 018054. Oke, pembahasan pertama yaitu problem dan solusi. Tentu untuk analisis ini kita mempunyai problem. Itu bisa dilihat biasanya biaya asuransi terhadap seseorang dilihat dari tingkat kesehatan seseorang tersebut. Sebelum mendaftar pada perusahaan asuransi, sebaiknya mengetahui rentang harga yang akan dibayar, sehingga dilakukan perhitungan prediksi biaya asuransi berdasarkan seseorang yang perokok atau tidak. Untuk solusinya sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kami mengambil dari data Kaggle untuk melakukan analisis pengaruh seorang perokok atau tidak terhadap biaya asuransi. Oke, selanjutnya. 2 yaitu metode dan model matematis. Yang pertama yaitu metode. Di sini kami menggunakan metode regresi dan korelasi. Untuk metode regresi sendiri digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Kemudian untuk korelasi adalah untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu model matematis. Di model matematis tersendiri terdapat regresi. Di regresi ini terdapat sebuah rumus yaitu Y sama dengan A plus B, X plus Y, di mana Y sama dengan variabel dependen atau responden. A sama dengan konstanta, B sama dengan residual atau error. Kemudian di korelasi, di mana terdapat dua rumus. Rumus yang di atas sama dua rumus di bawah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Agil Trianto. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah rancangan simulasi. Untuk rancangan simulasi, kami menggunakan dataset yang memiliki 2 fitur atau 2 kolom, yaitu smoker yang itu untuk mendatakan seseorang itu adalah perokok atau tidak, dan charge ini untuk mendefinisikan biaya dari asuransi tersebut. Tujuannya adalah memprediksi rentang biaya asuransi jika seseorang tersebut perokok. Kami memiliki hipotesis awal, yaitu adalah seorang perokok memiliki biaya asuransi yang biasanya lebih tinggi daripada yang tidak merokok. Ya, selanjutnya untuk ada variabel. Kami menggunakan 2 variabel, yaitu adalah dependent, yang dimana menggunakan smoker, dan yang independent atau yang tidak dipengaruhi adalah charge. Mana charge ini adalah biaya asuransi. Nah, pada kali ini kami menggunakan dataset yang berjumlah sebanyak 1.338 data. Berikut merupakan model matematis yang kami gunakan menggunakan aplikasi tambahan, yaitu Microsoft Excel, di mana pada kolom B itu adalah smoker. Awalnya smoker ini berbentuk string, lalu kita ubah bentuk numerik menjadi 10. 1 itu berarti seorang perokok, dan 0 itu berarti seorang yang tidak perokok. Charge ini adalah biaya yang ditangguhkan. X min X aksen ini adalah X itu adalah variabel smoker,
X-aksen inilah rata-rata dari nilai pada variabel smoker, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk Y dan min Y-aksen, yaitu adalah nilai dari kolom charge dikurangi dari rata-rata pada kolom charge tersebut. Selanjutnya ada X kali Y, yaitu adalah kolom dari smoker dikali charge, ada X kuadrat, dan terakhir ada Y kuadrat. Ya, selanjutnya, ini adalah rumus regresi linear. Yang pertama diketahui adalah sum atau sigma dari X kali Y. Yang kedua adalah sigma dari X kuadrat. Lalu nilai dari X aksen. Dan terakhir adalah nilai dari Y aksen. Setelah kita mengetahui nilai-nilai tersebut, kita masukkan ke dalam rumus. Di sini sebelum masuk ke dalam rumus regresinya, kita awalnya mencari nilai B dan A. Itu untuk B, rumusnya adalah sigma XY per sigma X kuadrat, maka didapatkan nilai B sebagai berikut. Lalu untuk A-nya sendiri, rumusnya adalah Y aksen dikurang B kali X aksen, maka didapat nilai A sebagai berikut. Lalu setelah mendapatkan nilai B dan A, yang kita lakukan adalah memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus regresi linear, yaitu Y sama dengan BX kali A. Maka didapatkan hasil sebagai berikut, dan berbentuk sebuah model yang positif. Setelah mendapatkan hasil dari regresi linear, selanjutnya kita menggunakan metode korelasi. Untuk korelasi sendiri hampir sama, kita mengetahui dulu sigma dari X kali Y, lalu sigma X kuadrat, dan sigma dari Y kuadrat. Setelah itu memasukkan ke dalam rumus R, yaitu sama dengan sigma XY dibagi akar dari sigma X kuadrat dikali dari akar sigma Y kuadrat. Maka didapatkan nilai dari korelasi tersebut adalah 0,2355. Sekian. Tergolong rendah, yang berarti bahwa kedua variabel tersebut agak tidak terlalu berpengaruh sebenarnya, karena pada dataset asuransi ini terdapat banyak variabel tambahan yang sebenarnya perlu juga, seperti umur, tanggungan anak, terus juga tempat tinggal yang menentukan biaya asuransi. Oke, selanjutnya yang terakhir ada analisis. Analisis prediksi yang pertama adalah dalam model matematis pada rumus regresi linear, yaitu Y sama dengan BX plus A, di mana hasilnya Y sebagai berikut. Lalu kita memisalkan nilai X yang ada pada regresi linear tersebut itu menjadi 0 atau 1, yang dimana 0 itu adalah tidak perokok, dan yang 1 adalah seorang perokok. Maka didapatkan nilai yang berbeda. Untuk X yang sama dengan 0 mendapatkan nilai Y 395 sekian, yang X-nya sama dengan 1 mendapatkan nilai Y sama dengan 993 sekian. Oke. Untuk kesimpulannya, sebelum kita masuk kesimpulan, saya akan menunjukkan sedikit codingan yang kita gunakan. Ya, ini adalah codingan yang kita gunakan. Ini adalah library yang kita gunakan adalah Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan NumPy. Untuk codingan yang pertama ini, untuk membaca dataset yang kita gunakan, lalu untuk head ini sendiri, untuk menampilkan 5 data teratas pada dataset kita. Selanjutnya, yaitu ini. Pertama kita juga membacanya menggunakan fungsi read, lalu di sini kita hanya menggunakan 2 kolom saja, yaitu seperti yang sudah saya bilang tadi, smoker dan charge, ditampilkan 5 data teratas. Setelah itu, di sini masih terlihat smoker masih berbentuk string, maka kita ubah ke dalam bentuk numerik, yaitu yes sama dengan 1 dan no sama dengan 0. Maka hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu kita mengecek data tersebut apakah ada yang kosong atau tidak. Maka dihasilkan bahwa kedua kolom tersebut tidak memiliki nilai kosong. Setelahnya, kita masuk ke dalam rumus linear regresi, di mana X-nya diambil pada kolom smoker dan Y-nya diambil pada kolom charge. Setelah itu, membuat sebuah diagram menggunakan PLT scatter, di mana X-nya di sini melabelkan smoker dan Y melabelkan charge. Oke, selanjutnya, setelah kita
mendapatkan hasil diagram tersebut, lalu kita membuat sebuah garis, di mana garis tersebut yang menandakan di sini menandakan nilai atau harga dari asuransi tersebut. Apabila seseorang ini tidak perokok, maka dia di awal rentang harganya dari 0 sampai hampir 400 atau hampir 40.000. Sedangkan untuk yang perokok, di sini kita bisa lihat di atas 10.000 hingga menyentuh angka di atas 60.000. Selanjutnya, di sini kita menampilkan nilai dari regresi linear yang intercept dan koefisiennya, lalu menunjukkan nilai prediksi, 5 data nilai prediksi, dan kedua terakhir ini adalah nilai korelasi untuk kolom smoker dan charge, dan yang ini adalah nilai korelasi untuk ke semua variabel, ke semua kolom, yaitu ada X, BMI, Childan, dan charge. Ya, kita kembali ke kesimpulan. Berdasarkan penjabaran analisis yang telah dilakukan, bahwa hipotesa seorang perokok memiliki biaya asuransi lebih tinggi daripada seseorang yang tidak merokok adalah benar. Di sini kami menggunakan model regresi Y plus BX. Y sama dengan BX plus A maksudnya. Dan yang satu lagi adalah model korelasi, yang mana tadi hasilnya adalah 0,2. Ya, mungkin sekian yang bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.